Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadhani dari kelas PCKR 1B, NIM 6212111003. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan hasil video pembelajaran saya yang berjudul Miologi atau Otot dari mata kuliah Anatomi Manusia. Baik, langsung saja. Otot atau miologi. Otot merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, kulit, dan rambut setelah mendapat rangsangan. Otot juga memiliki 3 kemampuan khusus, yaitu yang pertama, kontraktibilitas, yaitu kemampuan untuk berkontraksi atau memendek. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi. Lanjut, di bagian otot, otot juga memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama, sarkolema, sarkoplasma, filamen, miofibril, dan yang terakhir yang kelima yaitu miofilamen. Apa yang dimaksud dengan sarkolema? Sarkolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Yang kedua, sarkoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Yang ketiga, filamen tersusun atas 2 macam dasar, yaitu filamen aktin dan filamen miosin. Yang keempat, miofibril merupakan serat-serat pada otot. Yang kelima, miofilamen. Miofilamen adalah benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Lanjut ke jenis-jenis otot. Yang pertama yaitu otot lurik atau otot rangka. Otot lurik disebut juga otot rangka atau otot serat lintang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran. Pada otot lurik, fibril-fibrilnya mempunyai jalur-jalur melintang gelap atau biasa disebut anisotrop, dan yang terang itu isotrop yang tersusun berselang-selang. Ciri-ciri otot lurik yaitu bentuknya yang silindris atau memanjang, tanpa adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berseling-seling, seperti gambar yang di samping bisa kita lihat sendiri. Yang ketiga yaitu mempunyai banyak inti sel. Yang keempat, bekerja di bawah kesadaran, artinya menurut perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut sebagai otot sadar. Yang kedua, otot polos. Otot polos disebut juga otot tak sadar atau atau otot alat dalam, biasa disebut juga dengan otot visceral. Otot polos tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Masing-masing sel memiliki satu inti yang letaknya di tengah. Kontraksi otot polos tidak menurut kehendak, tetapi dipersarafi oleh saraf otonom. Otot polos juga terdapat pada alat-alat dalam tubuh, misalnya pada dinding saluran pencernaan, saluran-saluran pernapasan, pembuluh darah, saluran kencing, dan kelamin. Ciri-ciri otot polos yaitu bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing, dan di bagian tengah menggelembung. Mempunyai satu inti sel. Yang ketiga, tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik, hanya saja serabut-serabutnya bercabang-cabang dan saling beranyaman serta dipersarafi oleh saraf otonom. Letak inti sel ini di tengah. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik, gelap terang secara berselang-seling dan terdapat percabangan sel.
Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik dan dari proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu, otot jantung ini biasa disebut juga dengan otot spesial. Berikut ada tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dari ketiga otot ini, pembedanya adalah yang pasti tempatnya berbeda, yang kedua bentuk serabut, yang ketiga jumlah nukleus, letak nukleus, garis melintang, kecepatan kontraksi, kemampuan berkontraksi, dan yang terakhir itu tipe kontrolnya. Lanjut, cara kerja otot. Cara kerja otot terbagi dua. Yang pertama yaitu antagonis. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Yang kedua, otot sinergis. Sinergis juga adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Lanjut, yaitu kontraksi dan relaksasi otot. Berikut adalah tahap-tahap kontraksi dan relaksasi otot. Yang pertama yaitu sinyal listrik masuk ke dalam sel saraf yang menyebabkan sel saraf mengeluarkan sinyal kimia yang biasa disebut juga neurotransmitter di celah antara sel saraf dan sel otot. Yang kedua, sinyal kimia memasuki sel otot dan berikatan langsung dengan protein reseptor yang ada di membran plasma sel otot atau sarkolema dan menimbulkan potensial aksi di sel otot. Yang ketiga, potensial aksi. Yang terjadi ini menyebar ke seluruh bagian sel otot dan masuk ke sel melalui tetubulu. Yang keempat, potensial aksi membuka gerbang bagi tempat penyimpanan kalsium atau sarcoplasmic reticulum. Yang kelima, ion Ca2+ bergerak ke sitoplasma sel otot atau sarkoplasma, tempat di mana aktin dan miosin berada. Yang keenam, ion kalsium berikatan pada molekul troponin atau tropomyosin yang terletak di daerah lekukan filamen aktin. Biasanya molekul tropomyosin melilit aktin di mana miosin dapat membentuk cross-bridge gas. Yang ketujuh, saat berikatan dengan ion kalsium, troponin mengubah bentuk dan menggeser tropomyosin keluar dan melakukan aktin. Yang kedelapan yaitu miosin berinteraksi dengan aktin melalui putaran cross-bridge gas. Yang kesembilan, setelah potensial aksi lewat gerbang Ca2+ menutup kembali Ca2+ yang ada di retikulum sarkoplasma akhirnya dilepaskan dari sarkoplasma. Yang ke-10, saat itu juga troponin kehilangan kontraksi Ca2+. Yang ke-11, troponin kembali ke posisi semula dan tropomyosin kembali melilit ikatan aktin miosin di filamen aktin. Yang ke-12 yaitu karena tidak terbentuknya site di mana terjadi ikatan aktin miosin, maka tidak ada cross-bridge gas yang terbentuk dan otot kembali rileks. Lanjut ke kelainan pada otot. Yang pertama yaitu atrofi otot juga merupakan penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau karena kehilangan kemampuan berkontraksi, misalnya lumpuh. Yang kedua itu distorsi otot. Penyakit ini diperkirakan merupakan penyakit genetis dan bersifat kronis pada otot anak-anak. Yang ketiga itu hipertrofi otot. Merupakan kelainan otot yang menyebabkan otot menjadi lebih besar dan lebih kuat karena sering digunakan, misalnya pada binaragawan. Lanjut, hernia abdominal. Kelainan ini terjadi apabila dinding otot abdominal sobek dan menyebabkan usus melorot masuk ke rongga perut. Selanjutnya yaitu kelemahan otot. Karena kontraksi secara terus-menerus menyebabkan kram atau kejang. Biasa ini sering terjadi pada atlet-atlet yang kurang melakukan pemanasan, maka sering terjadi otot menjadi kram dan kejang. Yang terakhir itu tetanus.
Tetanus merupakan penyakit yang menyebabkan otot menjadi kejang karena bakteri tetanus. Ini biasa terjadi karena kita bisa saja terinjak paku yang berkarat, itu bisa menyebabkan tetanus, dan juga dari gigitan hewan lainnya juga bisa menyebabkan tetanus. Ini sangat berbahaya kalau tidak dibenahi baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.